kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk kita belajar bersama dan memperdalam satu jenis tumbuhan perdu ini teman-teman. Barangkali tumbuhan ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Untuk nama daerahnya ini adalah kumis kucing ini teman-teman. Ini adalah kumis kucing. Jadi tumbuhan ini biasa dipakai untuk herbal, untuk pengobatan herbal ini teman-teman. Salah satu fungsinya dari yang saya ketahui dari pengobatan herbal ini adalah membantu untuk meluruhkan kencing batu ini teman-teman. Atau biasanya kalau kita punya penyakit anyang-anyangan atau sakit apabila kencing, kemudian direbuskan daun ini atau akarnya dan diminum, biasanya akan insya Allah akan mengurangi rasa sakit itu teman-teman. Dan ini adalah daunnya teman-teman. Ini adalah daun dari tumbuhan kumis kucing ini teman-teman. Kalau kita lihat daunnya kecil nih, ya seukuran jempol saya ini. Kemudian pertulangan daun primer dan sekundernya nampak jelas. Kemudian di bagian tepi daunnya ini bergerigi teman-teman, bergerigi seperti ini teman-teman. Dan di ujung daunnya itu seperti ini, lancip ini teman-teman. Ini untuk bagian atas daunnya. Kalau saya raba ini kesannya sebenarnya halus, tapi nampak bergelombang karena petulangan daun primer dan sekundernya ini agak tenggelam ke dalam ini teman-teman. Ini daunnya kecil seperti ini teman-teman. Coba kalau saya balik, belakangnya seperti apa nih teman-teman. Daun bagian belakangnya seperti apa. Iya, daun bagian belakangnya juga warnanya hijau, lebih muda. Petulangan daunnya menonjol keluar nih teman-teman. Jadi kalau saya raba bagian luarnya ini cukup kasar. Dan kalau saya pegang ini, daunnya ini agak tebal nih teman-teman. Kemungkinan ini mengandung cukup air di dalamnya, karena biasanya jenis kumis kucing ini cukup adaptif terhadap lingkungan. Bisa juga tumbuh di tempat-tempat yang agak kering ini teman-teman. Tapi bagusnya ini kumis kucing ini memang tumbuh di tempat-tempat yang cukup dengan air. Jadi ini daunnya, ini pucuknya seperti ini teman-teman nih. Daunnya menggembol di pucuk seperti ini teman-teman. Dan ini adalah batangnya. Batangnya berwarna ungu agak kecoklatan, tidak begitu besar. Dan ini kalau saya lihat ini batangnya adalah persegi, seperti kotak ini teman-teman. Ini semakin ke bawah batangnya semakin hijau dan agak mengeras ini teman-teman. Ini adalah bunganya ini teman-teman. Satu ciri khusus yang menjadi sangat mudah kita kenali dari tumbuhan kumis kucing ini adalah bunganya seperti kumis kucing. Jadi bunganya ada benang-benang yang ada di seluruhnya ini teman-teman, seperti kumis kucing. Jadi makanya bunga ini mungkin dinamakan dengan nama bunga kumis kucing. Jadi ini biasanya tumbuhnya bunganya seperti ini, membentuk piramid, semakin ke atas itu semakin kecil. Dan kalau udah mekar ini bentuknya nih bagus sekali nih teman-teman. Ini saya perlihatkan yang sudah mekar seperti ini. Kemudian ada juga yang belum mekar nih teman-teman, belum kelihatan kumisnya. Kalau ini udah mekar teman-teman. Yang ini nih yang belum mekar. Nah, ini belum mekar seperti ini. Ini belum kelihatan benang-benangnya, belum kelihatan kumisnya. Ini masih tertutup semuanya seperti ini. Jadi memanjang seperti ini teman-teman. Ini adalah bentuk bunganya. Jadi sangat mudah kita kenali kalau kita ke ladang barangkali, atau ini juga kebetulan di sekitar hutan ini teman-teman. Ini tumbuh liar di sekitar hutan, di pinggir hutan ini ada daun kumis kucing ini. Dan ini begitu melihat bunganya, saya langsung mengenalinya ini teman-teman. Pasti ini adalah bunga dari tumbuhan kumis kucing ini teman-teman.